It is a great joy to be here with you this morning. Sangat bersukacita ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yeah. I'm Brian Burdett. I pastor a church in Virginia, America. Jadi Pak Brian ini berasal dari Amerika, tepatnya di Virginia, dan dia di sana sebagai seorang pendeta. My son and I are finishing up a 2-week trip to Indonesia. Pak Brian ini sudah selama 2 minggu berada di Indonesia. And the Lord has done amazing things here in Indonesia. Dan Tuhan itu sangat bekerja luar biasa dan sudah bekerja luar biasa untuk Indonesia. So, Amen, right? The Holy Spirit is moving in Indonesia. Dan Roh Kudus itu bekerja sangat luar biasa ya di Indonesia. Amin Bapak Ibu. I've seen it with my eyes over my 5 visits to Indonesia. Dan itu dirasakan Pak Brian selama dia sudah 5 kali datang ke Indonesia. Banyak hal luar biasa yang dia bisa rasakan di sini. In cities and in small towns, I see the Spirit moving. Di kota besar, di kota kecil, dia berkeliling ke banyak tempat. Semua dia bisa merasakan karya Tuhan. And I'm very happy to see that you are here to learn and practice a valuable tool for sharing the good news of Jesus Christ. Dan Pak Brian sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang mau datang ke tempat ini untuk belajar tentang bagaimana melaksanakan amanat Abu. I pray that what you learned today will be very fruitful for you and your churches. Dan Pak Brian berharap apa yang Bapak Ibu saudara pelajari pada hari ini dapat ditanam dengan baik dan dapat memberkati gereja Bapak Ibu saudara. And I know that my church in Virginia, my Greg's church in Florida, we pray for you and your churches. Dan mungkin Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa gereja Pak Brian dan gereja Pak Greg yang ada di Florida, mereka semua berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia dan gereja Bapak Ibu juga. Yeah, so I've been asked to share some vision to begin this day of equipment. Jadi pada pagi hari ini Pak Brian akan menyampaikan untuk visi apa sih yang mau dilakukan untuk Indonesia. And I'm very happy to do this. Dan sangat senang bisa melakukan visi itu bersama-sama dengan Bapak Ibu. And it is all grounded in the Great Commission. Dan itu semua berdasarkan atau berfondasi yaitu dengan amanat Abu. Why don't we read Matthew 28, verses 18 to 20. Nah itu pergilah dari semua bangsa itu dan baptislah mereka dalam beberapa dan anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diberitakan kepadamu dan ketahuilah Amin. Amen. So after his death and resurrection, Jesus has all authority in heaven and earth. Jadi setelah Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan, Tuhan Yesus itu punya otoritas untuk semua yang ada di bumi dan yang ada di surga juga. It was true then and it is true today. Dia adalah kebenaran yang ada di bumi dan juga kebenaran yang ada di surga. He has all authority. Dia punya semua kuasa dan otoritas. And what did he do with that authority? Dan apa yang Tuhan lakukan dengan segala otoritas itu? He commanded his followers to make disciples. Dan dia berkata dan memerintahkan untuk seluruh pengikutnya untuk membuat murid atau menjadikan murid. This is the central command of the Great Commission. Jadi ini adalah pokok utama dari amanat agung itu, Bapak Ibu. Make disciples. Yaitu untuk menjadikan orang lain murid Kristus. We're to make disciples from that day until the day Jesus returns. Dan yang diperintahkan adalah untuk membuat murid Kristus sejak perintah ini diberikan hingga nanti sampai Tuhan datang. One generation of Christians after another. Jadi generasi pertama, generasi berikutnya dan seterusnya hingga Tuhan Yesus datang. Our work on earth is to make disciples. Tugas kita di dunia ini adalah untuk menjadikan orang lain murid Kristus. And how did Jesus tell us to make disciples in these verses? Jadi bagaimana Tuhan memerintahkan kita untuk menjadikan orang lain murid Kristus di ayat ini? By going. Yang pertama dengan pergi. Getting out of our homes and our offices and our churches to meet with unbelievers and tell them about Jesus. Tuhan mengajak kita untuk keluar, pergi dari rumah kita, kantor kita, gereja kita, bertemu dengan orang lain dan jadikanlah mereka murid Kristus. By baptizing people into faith once they believe. Yang kedua adalah dengan membaptiskan mereka ketika mereka sudah percaya kepada Kristus. And to teach those people to obey everything Jesus commanded. Dan yang ketiga adalah untuk mengajarkan mereka, mengajarkan tentang perintah apa yang Tuhan minta dalam hidup mereka. And that includes teaching them to obey the Great Commission and make disciples themselves. Dan juga mengajarkan mereka supaya mereka juga taat terhadap amanat Abu. As Christians, this is our sacred work. Dan sebagai orang Kristen ini adalah
given to us by our Lord until He returns. Perintah itu bukan diberikan oleh sembarangan nabi, tapi khusus nabi yang langsung turun dari surga. It isn't optional. Itu bukan sebuah pilihan, kita mau lakukan atau tidak. We must be faithful to do this job. Kita harus terus beriman dan terus semangat melakukan perintah ini. Amen. We must be going to people who currently have no hope of eternal life. Kita harus pergi dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang miskin imannya, belum kenal dengan Tuhan Yesus dan berbeban berat. People made in God's image but separated from Him by their sins. Karena orang-orang itu walaupun diciptakan dengan gambar dan rupa Allah, mereka masih terpisah hubungannya dengan Allah. People trapped in systems of dead human religion. Karena mereka masih berdosa dan masih terkurung dalam dosanya yang pasti akan jatuh ke dalam kematian. Dead religion, they cannot forgive their sins or reconcile them to their Lord. Karena kita yang berdosa ini tidak bisa dengan upaya kita sendiri membangun hubungan dengan Allah sendiri dan masuk surga kalau kita tidak diampuni. And the Bible tells us this work will be successful. Dan jangan takut bahwa perintah ini tidak bisa dilakukan karena di Alkitab sudah dinyatakan bahwa perintah ini wajib dan akan sukses kita lakukan bersama-sama. You see, God is very kind. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik, amin. And He's given us a vision of what the world will be like when the commission is finished. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan gambaran bagaimana dunia ini akan terjadi, akan berbentuk ketika seluruh amanat agung itu sudah digenapi. We see this in Revelation chapter 7, verses 9 and 10. Kita bisa lihat hal itu di Wahyu pasal 7 ayat 10. Ada yang bisa membacakan mungkin dari Wahyu 7 ayat 10? Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Amin. Okay, so 9 and 10. Boleh ulang Pak 9 dan 10? Ya. Kemudian daripada itu akan melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat begitu banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palm di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Amen. Brothers and sisters, this is our future. Jadi Bapak Ibu Saudara, di ayat ini kita bisa lihat masa depan kita seperti apa. I love to think about this. Dan ayo kita sama-sama senang ya kita melihat bahwa masa depan kita begitu direncanakan Allah dengan luar biasa. The day when people from every tribe and tongue and nation in the world is praising and worshiping Jesus. Begitu senang kalau kita bisa melihat seluruh dunia dari suku, bangsa, bahasa, semua memuji Allah. When all the peoples of the earth are one family in Christ Jesus. Di mana seluruh orang dalam dunia ini menjadi satu keluarga Allah. And this is guaranteed to happen. It's a promise of God. Dan ini adalah sesuatu yang sudah digaransi dengan Allah bahwa hal ini akan terjadi. This is what it looks like when the Great Commission is finished. Ini adalah hal yang bisa kita lihat bersama kalau nanti amanat agung sudah digenapi. And this vision, it gives me encouragement when I grow weary. Dan hal ini akan memberikan kekuatan, dorongan untuk kita ketika kita mulai lemah. It's a beautiful future. Karena begitu indahnya masa depan kita bersama Allah nanti. And until then, we have some work to do, brothers and sisters. Tapi ya Bapak Ibu, kita masih punya tugas untuk yang kita lakukan saat ini. Let's further God's will to bring together people from every tribe and language and nation to worship Jesus. Kita harus bersama-sama dengan Allah mengikuti perintah Allah untuk menjangkau orang-orang dari suku, bahasa, ras untuk datang kepada Allah. We must each do our part to help complete God's harvest. Kita harus menjalankan peran kita sebagai muridnya untuk bekerja bersama-sama mengambil tuayan yang sudah siap itu. Every believer must be going and baptizing and teaching. Semua orang, bukan hanya pendeta, harus melakukan ini, yaitu untuk mengajar, membaptiskan, dan menjangkau firman Tuhan. We must make disciples and teach them how to make disciples. Kita harus memuridkan dan juga mengajar mereka supaya mereka bisa memuridkan orang lain. This is the way that Christianity grew from 120 people locked in a room. Hal ini juga dilakukan dulu jemaat mula-mula ketika mereka masih 120 orang
to billions of people today. Hingga mereka menjadi miliaran orang sekarang, termasuk Bapak Ibu Saudara ini. This is how the tribes and islands of Indonesia will be reached with the gospel. Dan melalui ini, seluruh pulau-pulau orang-orang suku yang ada di Indonesia akan dimenangkan oleh firman Tuhan. Amen. Amin. It is by Christians being faithful to go and make disciples, baptizing and teaching. Dan itulah mengapa kita seluruh orang Kristen harus mengabarkan Injil, mengajar mereka dan membaptiskan mereka. What you'll be learning today is an effective way to do that. Dan apa yang Bapak Ibu akan pelajari hari ini adalah bagaimana cara yang efektif untuk kita bisa menjangkau mereka. You will learn a specific way to share the gospel that is helpful when sharing with Muslims. Dan Bapak Ibu akan belajar sebuah teknik yang efektif bagaimana kita bisa menginjili orang lain, khususnya orang Muslim. And you'll see learn a model for teaching new believers to be disciples. Dan juga akan belajar bagaimana kita bisa mengajarkan atau memuridkan orang yang baru percaya supaya mereka bertumbuh dalam Kristus. Amen. And so this is all based on John chapter 4. We're not going to read it. It's very long. Ya, jadi akan ada bagian dari Yohanes 4. It's a story about when Jesus met a Samaritan woman at a well. Di Yohanes 4 diceritakan tentang Yesus yang bertemu dengan seorang wanita Samaria. Now, in those days, the people of Israel hated the people of Samaria. Kita tahu bahwa di zaman dahulu orang Israel sangat tidak suka dengan orang-orang Samaria. There were many historical reasons for that. Dan itu memang ada banyak alasan, termasuk alasan tentang sejarah mereka sebelumnya. But Jesus loved them. Tapi Tuhan begitu mengasihi semua bangsa, termasuk orang Samaria. So he led his disciples into Samaria. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk melewati Samaria. And he stopped in a town, and his disciples went on and preached the lives. Dan saat itu dimulai ketika Tuhan Yesus datang ke sebuah kota dan dia meminta untuk murid-muridnya mencari makanan di kota tersebut. While he was waiting for them, a woman came in the heat of the day to get water for the well. Pada saat itu Tuhan Yesus menunggu di sebuah sumur dan ada seorang wanita yang di panas terik siang hari dia datang mau mengambil air di sumur tersebut. That was not the normal time for a woman to come and get water from the well. Dan pada zaman itu sangat tidak normal. Kenapa wanita ini datang ke sumur di siang bolong? But this woman had a lot of shame in her life, and so she was avoiding the other women in town. Karena wanita itu datang siang-siang karena dia punya malu. Dia malu untuk bertemu dengan orang-orang lain kalau dia nggak datang ke sumur pagi-pagi. And Jesus surprised her by talking to her. Dan wanita ini terkejut ketika ada orang, yaitu Tuhan Yesus, yang mau berbicara dengan dia. Normally, a Jewish man would never talk to a Samaritan woman. Karena pada normalnya orang Israel tidak mau berbicara dengan seorang perempuan dari Samaria. But Jesus loved this woman. Tapi Tuhan Yesus mengasihi wanita itu. He began with a simple request to help them begin talking and get connected. Dan hal itu dimulai dengan sangat sederhana. Tuhan Yesus hanya mulai berbicara dengan wanita itu. Then he made interesting statements that captured her interest. Dan mereka mulai berbincang-bincang dan ada satu kata-kata yang mulai menarik wanita itu untuk dapat berbincang dengan Tuhan Yesus. He offered her living water, and this got her thinking. Dan Tuhan Yesus menawarkan wanita ini adalah air hidup. He asked probing questions that led her to recognize and confess her sins. Dan Tuhan Yesus menawarkan roti hidup yang tidak akan membuat wanita ini haus lagi. Dan wanita ini tertarik dan mulai bertanya-tanya dan mulai menyatakan dosanya di hadapan Allah. She tried to distract and deflect the conversation. Walaupun memang wanita mengakui hal itu, dia mulai berbelok-belok ya. Dia tidak langsung menyatakan hal itu. But Jesus kept focused. Tapi Tuhan Yesus tetap fokus dengan tujuannya, yaitu menjangkau wanita ini. He asked her about her beliefs. Dia menanyakan apa kepercayaan wanita ini. He revealed himself as the Messiah. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias. And she believed. Dan wanita ini percaya kepada Tuhan. And she was so excited, she dropped her water jar and hurried off to tell her neighbors about Jesus. Dan wanita ini ketika mendengar hal itu, dia sangat senang. Bahkan meninggalkan embernya untuk pergi mengabarkan kepada tetangga-tetangga ini. And revival broke out in that town of Samaria, they believed. Dan
any three which you will learn today, Dan dengan 3 saja yang Bapak Ibu Saudara akan pelajari hari ini, follows the pattern of that conversation. Bapak Ibu bisa mengikuti bagaimana pola yang akan diajarkan. It will help you quickly get connected. Itu akan membantu Bapak Ibu untuk mulai membuat koneksi dengan orang lain. Move the conversation to spiritual topics. Mulai membelokkan percakapan itu bagaimana mengetahui kepercayaan spiritual mereka. Probe people's beliefs and how whether they are open to Jesus. Dan kita bisa tahu apakah mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. It uses interesting statements and questions to quickly raise awareness of a person's sin. Nah, itu akan ada beberapa pertanyaan menarik yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mereka mulai tertarik untuk mendengarkan apa yang Bapak Ibu akan sampaikan. And to highlight that they cannot pay the debt of sin that they owe to God. Dan yang menekankan bahwa tidak ada jalan lain untuk keselamatan selain daripada Tuhan Yesus. And then it presents the gospel and puts the person on the spot to make a decision about Jesus Christ. Kemudian Bapak Ibu bisa menceritakan tentang kebenaran Allah dan mulai menantang mereka untuk mengambil keputusan pada saat itu. And so now I'm going to turn it over to Pak Greg, and then he'll be followed by Pak Gidrun to equip you with these tools. Dan saat ini saya akan menyerahkan kembali pada Pak Greg akan menjelaskan yang kemudian nanti akan dibantu oleh Pak Gidrun. I'm praying that the revival is going to break out here, just like it did in that town of Samaria. Dan saya berdoa supaya ada kebangkitan rohani di tempat ini